Iya, Pak Rudi, ini mengenai registrasi. Ada yang mengatakan setuju ataupun tidak, tapi sama-sama sepakat ini untuk keamanan juga seperti itu dan juga kenyamanan dari pemilik seluler. Tapi kekhawatiran yang timbul berikutnya adalah mengenai keamanan data. Nah, payung hukum ketika konsumen memberikan data pribadinya ini seperti apa? Sudah dilindungi oleh Peraturan Menteri Kominfo tahun 2016. Jadi Desember tahun lalu kami mengeluarkan Peraturan Menteri tentang perlindungan data pribadi. Ya, Indonesia ini salah satu negara yang belum ada undang-undang perlindungan data pribadi, sedangkan negara-negara tetangga sudah memiliki. Jadi kita sudah masukkan ke prolegnas undang-undangnya untuk mulai dibahas nanti di tahun 2018. Namun demikian, kembali kita tidak perlu menunggu undang-undang, kita langsung keluarkan peraturan menteri dengan sanksi-sanksi administrasi tentunya kepada yang mengelola data ataupun informasi dari pelanggan. Oke, tapi ada juga yang menilai justru ketika sebelum pelaksanaan ini dimulai seharusnya undang-undang terlebih dahulu yang kemudian digodok karena kita lihat di tengah tren big data seperti sekarang kalau kita lihat ada 120 negara yang sudah mulai mengatur pelindungan data pribadi melalui undang-undang. Gini, dinamika khususnya di teknologi informasi teknologi digital berkembang dengan cepat luar biasa. Kalau kita pola pikirnya terlalu runtun, undang-undang dulu, PP dulu, kita terlambat. Jadi pembahasan undang-undang juga bersama DPR tidak bisa hitungan bulan gitu loh. Untuk merevisi undang-undang saja kadang-kadang kita juga perlu setidaknya 1 tahun. Jadi pemerintah posisinya tidak mau ada kekosongan. Setiap ada kekosongan kita isi karenanya. Tahun lalu Desember kami keluarkan peraturan menteri. Peraturan menteri itu hanya satu, regulasi tentang perlindungan data. Tapi kita yang harus kita lakukan juga adalah literasi, mengajak semua masyarakat agar care dengan data yang dimilikinya. Contoh misalkan ya, dari aspek cyber security, banyak menggunakan Yahoo, Gmail. Mungkin sudah 10 tahun. Kalau saya tanya kapan terakhir ganti password? Lupa. Pakai kartu ATM. Padahal di setiap selesai satu transaksi, di ATM di screen ditanya ganti PIN atau tidak. Kita kan pada malas dipencet yang merah, ditarik kartunya pulang. Dan jangan lupa aplikasi-aplikasi di ponsel sekarang banyak aplikasi internasional ya yang di-download selalu dia dicentang-centang. Dia menyediakan informasi kita ini tentang phonebook boleh diakses tidak. Terus foto diakses tidak. Kita main asep aja. Itu juga kesadaran kita memberikan informasi keluar gitu loh. Oke, artinya memang masyarakat juga harus ditingkatkan kesadaran mengenai keamanan data itu sendiri ya. Nah, Pak Rudi masih mengenai keamanan data. Ketika kita registrasi, ada validasi data, adapun verifikasi data ini kan diberikan kepada pemerintah melalui operator sebagai penyedia layanan. Nah, apakah artinya ini ada peluang ataupun celah swasta juga bisa mengakses ataupun merekam data pribadi yang diberikan? Tidak bisa. Dia yang dicatatnya hanya di operator masing-masing. Antara operator pun tidak tahu. Jadi kalau saya langganan operator A, hanya operator A yang tahu. Artinya operator tertentu bisa mengakses data pribadi kita lewat tadi dikatakan registrasi itu? Oh iya dong, saya pelanggannya. Jadi saya juga jaminannya operator ini kemudian tidak bisa menyalahgunakan data yang kita berikan. Misalnya tiba-tiba ada penawaran tertentu, promosi tertentu. Secara regulasi kan sudah saya keluarkan peraturan menteri. Mereka bisa dikenakan sanksi administrasi sampai kepada pencabutan izin. Jadi lewat peraturan menteri itu sudah diatur bahwa data yang diberikan harus tidak dilindungi. Boleh disalahgunakan. Ya, bukan hanya disalahgunakan, harus dijaga. Dijaga pun sampai kapan, itu sudah diatur. Untuk turis ataupun orang asing yang berada di Indonesia, ini aturannya apakah kewajibannya sama juga, Pak Rudi? Sama, itu sama dengan kalau kita jadi turis di negara lain menggunakan paspor kan. Sama ya. Nah ini juga pada saat kita registrasi, ada juga beberapa orang mungkin yang sudah registrasi tapi menemukan beberapa kendala. Misalnya gagal pada saat registrasi atau mungkin ada provider yang masih minta nama ibu kandung misalnya seperti itu. Ibu kandung tidak, hanya NIK dan nomor kartu keluarga gitu loh, hanya 2. Oke. Jika ada registrasi yang kemudian bermasalah seperti itu bagaimana Pak? Diulang aja, diulang aja. Tapi saya berdasarkan pengalaman, tadi saya cek datanya. Dari pengumuman tanggal 18 Oktober kemarin sampai tadi sudah 12 juta yang melakukan verifikasi gitu loh. Targetnya Pak? Harus ada 175 juta orang Indonesia yang minimal punya 1 ponsel. Kalau mereka menggunakan katakan 2 SIM card itu kan ada 350 juta. Tapi rata-rata 1,5 lah. 1,5 mungkin sekitar 250-an juta. Ya, itu
target kita kan bulan Februari harus sudah berakhir selesai gitu. Nah, ini kan tenggat waktunya dari mulai besok 31 Oktober sampai nanti Februari 2018. Jika masih ada pelanggaran ataupun orang yang kemudian lewat dari tenggat waktu, apa konsekuensinya, apa sanksinya? Pak Rudi seperti biasa, tahan dulu jawabannya, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.